Pace bene, mendoakan pastor yang lesu. Sebuah kesaksian saya temukan di sini. Saya akan baca ya. Sebagai keluarga Angkatan Darat, kami telah tinggal di mana-mana dan terkadang tidak berada di dekat pangkalan militer yang di sana ada gereja biasanya. Jadi kami akan mencari gereja sipil terdekat untuk hadir saat berada di daerah itu. Di salah satu tempat kami tinggal, ada satu pastor tua yang memimpin misa harian dan tampaknya hanya melakukan gerakan biasa saja. Mungkin kita bisa dengan gampang memahami ini ya. Ada pastor merayakan Ekaristi, tampak hanya sebagai formalitas gerakannya, cara bicaranya. Itu sangat membuatku tertekan, katanya. Yang bercerita ini merasa tertekan karena cara memimpin misa pastornya bikin malas, tidak semangat. Saya prihatin dengan orang beriman lain yang di bangku gereja yang sedang berdoa bersama dia dalam perayaan itu. Prihatin dia melihat orang lemas juga mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin pastor yang tua ini. Ada yang hanya duduk selama komuni dan jarang melihat ke depan. Tindakan dan ucapannya tampak dilakukan dengan hafalan oleh pastor ini ya. Terutama dalam doa syukur agung dan konsekrasi itu. Tampaknya tidak menunjukkan kegembiraan, kekaguman, ucapan syukur tidak terasa. Padahal masih kata orang ini, Ekaristi adalah ucapan syukur, tetapi pastor ini lemah dia. Tidak nampak gairahnya. Nah, kemudian ada refleksi dari orang yang bercerita ini, yang bersharing ini. Saya prihatin dengan pria tua ini, pastor ini, yang telah menjadi pastor hampir selama saya hidup. Masa imamatnya sama dengan umur dari pencerita ini. Sudah lama sekali. Dan saya mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ini baginya menjadi seperti topi tua, panggilan itu, imamat itu. Sesuatu yang dulu menarik, mengagumkan, dipakai terus-menerus, sampai tidak sesuatu yang menarik lagi. Demikian halnya mungkin tugas imam itu bagi dia awalnya menarik, tapi pelan-pelan setelah dimakan oleh usia, berjalan waktu, kehilangan gairah. Itu bisa juga kita rasakan, kata orang yang bercerita ini, dalam pernikahan, persahabatan, karir. Saya pikir benar ya. Pernikahan yang dulunya berapi-api, pelan-pelan menjadi redup. Urus sendiri hidupmu, ku urus hidupku, yang penting saya tidak bikin susah kamu, tapi jangan terlalu urusi saya, kita satu rumah, tapi ya sudahlah. Mungkin terjadi hal sedemikian di rumah tangga, dan ibu ini, yang bersharing ini berkata, jangan-jangan begitu juga dirasakan oleh pastor ini dengan panggilannya. Tidak ada, hilang senyuman, hilang semangat dalam perjalanan waktu. Lalu keluarga ini berkata, yang bersharing ini, jadi saya memutuskan untuk berdoa untuknya. Ini saya pikir lompatan idenya, sesuatu yang istimewa di cerita ini. Dia tidak memutuskan untuk menghujat, mengkritik, memberi surat kaleng atau apa. Dia memilih jalur religius, berdoa untuk pastor itu. Saya memilih doa yang telah lama saya doakan untuk para pastor secara umum. Rupanya yang bercerita ini memberi perhatian istimewa kepada para pastor untuk didoakan ya, untuk dibawakan dalam doa. Dan saya memutuskan untuk berdoa secara khusus untuknya, untuk pastor tua ini. Saya tidak mengenalnya, tidak dikenal, dan sampai sekarang tidak, katanya. Tapi dia adalah utusan Tuhan
Jadi dia pantas mendapatkan niat baik dan perhatian saya. Mengagumkan juga pikiran semacam ini. Inilah berjalan bersama, saya pikir, dalam membangun gereja. Ini doanya, Tuhan, penuhilah imam ini dengan sukacita kebangkitan dan dengan semangat serta energi sebagaimana ia temukan dalam penghabisannya. Amin. Sukacita kebangkitan dan semangat serta energi sebagaimana pada hari ia ditahbiskan. Saya, si pencerita ini, mulai berdoa untuknya setiap misa harian yang saya hadiri ketika dia ada di sana. Dan umumnya memang misa di gereja itu umumnya dia yang memimpin. Muncul keajaiban, katanya. Minggu kedua, setelah setiap hari dia berusaha mendoakan itu, pastor itu tampak lebih cerah. Begitu kesaksian ini ya. Dan dia sangat yakin pasti ada yang berubah dalam sikap dan tindakannya, katanya. Pastor ini menjadi sangat bersemangat dan mulai menanyakan adakah yang berulang tahun supaya kita rayakan. Habis pulang gereja mulai datang menjumpai umat, memberikan berkat bagi yang merasa membutuhkan berkat ekstra. Sebenarnya sudah ada berkat dalam Ekaristi, tapi ada saja itu yang mau meminta untuk didoakan. Pastor ini mau. Matanya tampak berbinar. Ketika dia membagi Ekaristi, tubuh Kristus, tampak keyakinan. Tegak. Puji Tuhan, katanya. Ibu ini sangat yakin bahwa doanya berperan pada perubahan sikap pastor ini. Saya pikir inilah sinodalitas itu. Imamat itu bukan milik semata dari pastor ini. Itu adalah milik gereja. Karena yang merasakannya adalah gereja juga. Yang menikmatinya adalah gereja, umat juga. Yang merawatnya kiranya umat juga dan tentu imam ini. Kan tidak adil juga. Dia merawat. Dia yang mengemban tugas itu. Setiap kali kita butuh misa, butuh apa, tinggal panggil menurut kita. Nah, ketika ada sandungan, katakanlah dia malas seperti ini, tidak bergairah, mulai kita kritik. Padahal, toh kalau dia menjadi imam yang bagus, bagusnya untuk gereja juga. Menarik sekali saya pikir ini, bahwa orang yang menemukan kekurangan imamnya itu, memutuskan untuk mendoakan dia. Begitu saja video ini. Pace bene.